Halo para bunda, bapak ibu guru PAUD, TK, dimanapun berada. Saat ini saya ingin membagikan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tema untuk bahan ajar bagi anak-anak didik kita di kelas. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan, dan ini adalah prinsip yang sangat fundamental ketika bapak ibu guru, para bunda menyiapkan materi pelajaran, adalah ingat tentang keberagaman usia dan juga usia anak-anak yang kita ajarkan. Maksud saya range usia yang ada di dalam ruang kelas, misalnya 4-6 tahun. Dan juga kita harus mengingat bahwa anak-anak yang kita ajar ini adalah anak-anak usia dini, sehingga perlu dipertimbangkan apakah tema yang mau kita sampaikan kepada mereka ini cocok untuk usia mereka atau tidak. Apakah ini cukup pas buat usia mereka, ataukah ini sangat berat buat usia mereka. Bapak ibu guru perlu untuk mengingat tentang usia anak-anak setiap kali mempersiapkan tema pelajaran yang mau disampaikan kepada anak-anak, sehingga apapun yang kita sampaikan kepada mereka di dalam tema tersebut itu memang relevan dengan usia mereka dan mudah buat mereka untuk menyerapnya. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan yang juga tidak kalah pentingnya adalah apakah tema tersebut mudah dijangkau atau dipahami oleh anak-anak karena punya korelasi atau hubungan yang sangat dekat dengan dunia nyata mereka. Apapun tema yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita, kita harus mengingat untuk mempertimbangkan faktor ini, sehingga materi yang kita sampaikan kepada anak-anak itu mudah bagi mereka untuk menariknya langsung pada pengalaman sehari-hari mereka, pengalaman kehidupan, lingkungan yang mereka punya. Contohnya ketika kita mengajarkan tentang lingkungan hidup atau cinta lingkungan, kita bisa dengan mudah membawa anak-anak untuk menarik implikasi atau hal yang bisa mereka praktekkan dengan nyata di dalam kehidupan sehari-hari mereka, misalnya dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Ini sangat mudah buat mereka untuk mengingat materi tersebut, karena Bapak Ibu guru, para bunda harus ingat bahwa anak-anak usia dini itu tidak akan mengingat banyak teori, tetapi mereka langsung mengingat pada prakteknya. Mereka akan mengingat hal itu dan itu akan terus berlangsung menjadi investasi praktek bagi mereka sampai pada masa dewasa mereka nanti. Jadi para bunda, Bapak Ibu guru yang mengajar di PAUD, tolong diingat untuk setiap kali mengajarkan satu tema, pastikan bahwa tema itu bisa ditarik kepada kehidupan relevan sehari-hari dari para anak didik kita. Hal ketiga yang perlu Bapak Ibu guru, para bunda, guru-guru PAUD perlu ingat adalah saat mendesain satu tema yang mau disampaikan kepada anak-anak kita harus selalu ada praktek langsung. Jadi harus ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita sebagai bagian aktivitas daripada materi pelajaran yang baru saja mereka sampaikan. Harus ada action nyata dari setiap materi pelajaran, karena ini anak-anak usia dini yang daya serap mereka belum terlalu banyak, tetapi mereka akan gampang mengingat apa yang mereka lakukan. Jadi pastikan selalu untuk ada action nyata, ada praktek langsung daripada tema tersebut. Misalnya ketika tentang mengajar tentang anggota tubuh, Bapak Ibu ingin mereka melakukan praktek langsung apa terhadap materi tersebut, terhadap tema tersebut. Itu harus dipertimbangkan dengan baik. Jangan melakukan satu kegiatan atau aksi nyata dari tema tersebut tidak relevan. Sekali lagi, tolong dipersiapkan dengan baik supaya ini menjadi bagian dari penguatan teori yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi anak-anak harus mendapatkan pengalaman yang benar daripada tema tersebut. Hal keempat yang perlu dipertimbangkan saat kita menyiapkan satu tema untuk bahan ajar kita adalah
tema tersebut harus menghasilkan satu karya kreativitas. Ingat, Bapak Ibu guru sedang mengajar anak-anak usia dini, anak-anak yang mudah jenuh, mudah bosan, sehingga mereka perlu untuk diseimbangi dengan kreativitas. Anak-anak senang untuk menyentuh sesuatu yang lebih mereka bisa sentuh, mereka senang untuk melihat sesuatu yang penuh dengan warna. Anak-anak senang untuk melakukan satu aktivitas yang relevan dengan materi atau bahan ajar yang baru saja Bapak Ibu guru sampaikan di dalam ruang kelas. Jadi setiap kali Bapak Ibu guru menyiapkan satu bahan ajar atau satu tema tertentu kepada anak didik kita, pertimbangkan masalah kreativitas yang akan dihasilkan dari tema tersebut, sehingga anak-anak sangat menyukai pembelajaran tersebut. Hal kelima yang harus juga menjadi catatan penting adalah saat Bapak Ibu guru ingin menyampaikan satu tema tertentu kepada anak didik di ruangan kelas, para bunda yang mengajar PAUD yang ingin menyampaikan sesuatu tema tertentu kepada anak-anak di dalam ruangan kelas, perlu sekali untuk mempertimbangkan faktor ruang gerak buat anak, faktor berinteraksi dengan anak, apakah ada di dalam materi tersebut atau tidak, faktor kreativitas. Harus ini dipertimbangkan dengan baik. Jangan kita mendesain satu materi atau satu tema yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dengan contoh seperti kita ingin mengajar anak-anak yang usia sudah lebih di atas dari anak-anak kita. Contohnya seperti bahan ajar buat anak SMP atau anak-anak yang usianya sudah lebih di atas. Anak usia dini membutuhkan space, mereka membutuhkan ruang gerak, mereka membutuhkan aktivitas, mereka membutuhkan ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Jadi ketika mempertimbangkan untuk mengajar satu tema tertentu, Bapak Ibu guru, Bunda harus mengingat untuk memberikan ruang interaksi, memberikan ruang gerak bagi anak, memberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Dalam hal ini untuk juga menjadi alat ukur dari Bapak Ibu guru sendiri untuk melihat secara langsung tentang daya serap dari anak didik kita, apakah mereka sudah menyerap materi tersebut dengan baik, mereka sudah memahami atau belum, atau justru malah kita gagal mendeliver atau mengajarkan tema tersebut kepada anak-anak kita karena ternyata mereka susah untuk mengekspresikan hal itu, mereka susah untuk menggambarkan hal itu dalam satu kreativitas, mereka susah untuk mengekspresikan gerak tertentu terhadap tema tersebut. Nah, ini menjadi bahan koreksian bagi para bunda, bapak ibu guru sendiri, apakah tema tersebut sudah tepat ataukah tema tersebut sudah disampaikan dengan benar ataukah belum. Jadi selalu diingat untuk memberikan ruang untuk anak berekspresi, untuk anak dapat mendeliver sendiri kreativitas mereka, selalu mempertimbangkan apakah mereka ini sudah cukup untuk memahami bagian dari materi yang sudah kita sampaikan tadi. Hal yang keenam yang juga menjadi poin yang sangat penting yang perlu Bapak Ibu guru, para bunda perhatikan saat menentukan satu tema yang mau diajarkan kepada anak-anak kita di ruangan kelas, baik di PAUD maupun di TK adalah kita harus memberikan ruang untuk menghargai segala macam perbedaan, entah itu pengalaman anak di keluarga mereka, perbedaan budaya yang mereka punya, perbedaan agama yang mereka miliki, itu kita harus memberikan ruang tersebut. Biarkan anak memahami bahwa ada begitu banyak keberagaman, ada begitu banyak hal yang berbeda-beda, tetapi itu begitu indah ketika kita bisa memeluknya secara bersama-sama, kita bisa saling menghargai. Penting sekali untuk di dalam mengajarkan anak-anak di usia dini kita menanamkan nilai ini, nilai yang dengan bahasa di Indonesia kita kenal dengan yang namanya toleransi. Para bunda, bapak ibu guru, para guru PAUD, saya sangat mendorong kita untuk menanamkan nilai ini dengan begitu harus terus-menerus kita lakukan di setiap tema,
yang mau kita sampaikan kepada mereka secara khusus berkaitan dengan hal-hal ini, kita harus mempertimbangkan faktor keberagaman tersebut, sehingga anak-anak dari kecil sudah dibangun rasa toleransi dalam diri mereka, sehingga mereka menghargai perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan model keluarga dari teman mereka menghargai perbedaan pengalaman yang dipunya oleh teman mereka harus menghargai hal itu. Karena itu di setiap tema yang mau kita sajikan kepada anak-anak saya sangat mendorong kita untuk harus mempertimbangkan faktor ini, supaya anak-anak kita benar-benar paham bahwa mereka sedang hidup di satu negara, di dunia, di alam semesta, di mana keberagaman itu ada dan itu fine. Itu tidak boleh ditolak, itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu hal yang berbeda dan memalukan, tetapi itu sesuatu yang indah, yang memang Tuhan sendiri izinkan itu ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Nah, anak-anak dari kecil harus sudah mengetahui hal itu, supaya toleransi itu benar-benar dipupuk sejak usia dini mereka. Hal terakhir yang para bunda dan bapak ibu guru perlu perhatikan saat menyiapkan satu tema yang mau diajarkan kepada anak didik kita di kelas adalah selalu harus menyinkronkan antara kegiatan yang dilakukan dengan tema yang kita ajarkan. Jangan membuat satu kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan tema yang baru saja kita sampaikan. Contohnya ketika kita mengajarkan tentang anggota tubuh, lalu kita membuat kegiatan mengajak anak-anak keluar ruangan dan melihat alam sekitar. Ini sangat tidak relevan, tidak sinkron sama sekali. Jadi Bapak Ibu guru, para bunda, tolong untuk selalu diperhatikan apakah kegiatan yang kita berikan kepada anak-anak itu sudah sesuai dengan tema atau sudah sinkron dengan tema yang kita ajarkan. Contoh yang sering kali saya lihat juga adalah karena kurangnya persiapan dari para guru, sehingga mereka asal saja memberikan aktivitas atau kreativitas kepada anak, khususnya untuk mewarnai. Mereka karena tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak mempersiapkan tema tersebut dengan baik, sehingga ketika mereka contohnya mengajar tema anggota tubuh, tetapi anak-anak disuruh mewarnai bunga, anak-anak disuruh mewarnai tentang sesuatu yang di alam, itu sangat tidak sinkron dengan materi. Jadi perlu sekali untuk kita memperhatikan supaya anak-anak kita benar-benar ada penguatan antara materi yang kita sampaikan secara verbal kepada mereka dan juga aktivitas atau kegiatan yang mereka lakukan, sehingga menguatkan pemahaman mereka. Semoga bagian ini bisa menolong Bapak Ibu guru, para bunda yang mengajar PAUD dan TK untuk mempersiapkan tema dengan baik kepada anak-anak kita, sehingga apa saja yang kita sampaikan, tema apapun yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, mereka bisa memahaminya dan memang cocok